KPKNL Cirebon dalam tugasnya sebagai pengelola barang yang melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara pada tahun 2020 telah mengeluarkan 14 persetujuan pemanfaatan BMN yang umumnya dalam bentuk sewa BMN dengan nilai PNBP sebesar Rp69.748.000. Hal tersebut naik dibanding tahun 2019 yang secara nilai PNBP hanya tercatat sebesar Rp135.532.000 dari 15 surat persetujuan. Capaian ini diharapkan masih akan bertambah sampai akhir tahun 2020. Persetujuan pemanfaatan tersebut antara lain berupa sewa tanah reklamasi milik Satker, Kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Cirebon, dengan nilai persetujuan sebesar Rp382.269.000 selama 3 tahun. Tanah reklamasi seluas 21.585 meter persegi tersebut disewakan untuk dok atau galangan kapal. Selanjutnya, sewa sebagian tanah dan bangunan berupa tower milik LPP RRI Cirebon dengan nilai persetujuan sebesar Rp99.620.000 selama 1 tahun. Dan sewa lahan kosong di lokasi tower yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian dengan nilai persetujuan sebesar Rp10.965.000 selama 1 tahun. Saya Endang Supraptono, Kepala Seksi Layanan Pengembangan Usaha RRI Cirebon, mewakili Kasatker yang saat ini tengah melakukan tugas di Batam. Sedikit ingin kami menjelaskan bahwa RRI memang memiliki aset negara, yaitu lahan yang tidak terlalu luas sih. Namun jujur aja walaupun demikian, aset pemanfaatannya kurang optimal. Di samping juga kita dari sisi biaya perawatan itu sangat minim, sehingga berlatar belakang itu kami mencoba untuk menyewakan kepada para petani-petani penggarap. Nah, melalui pemanfaatan aset negara, yaitu barang milik negara ini untuk produktivitas pertanian, yang pertama jelas akan menjadi aset pemasukan negara melalui pendapatan negara bukan pajak jenis di luar daripada jasa siaran non-siaran. Yang kedua, bisa menutupi efisiensi biaya operasional untuk kebersihan. Jujur aja kami dari Lembaga Penyiaran Publik ini tidak memiliki anggaran yang cukup besar, sehingga kami dengan lahan yang lebih kurang 4,8 hektar ini, kami sudah barang tentu tidak punya biaya. Namun dengan mengoptimalkan melalui pemanfaatan aset negara untuk para petani penggarap, ini juga menjadi sebuah keringanan buat kami untuk biaya perawatan tersebut. Dalam pemanfaatan aset ex-BMN Idle, KPKNL Cirebon sebagai pengelola barang pada tahun 2020 mendapatkan limpahan aset ex-BMN Idle dari KPKNL Bandung, yang merupakan BMN ex milik kantor perwakilan BPKP Cirebon yang telah dilikuidasi. Pada bulan Februari 2020, telah diserahkan sebanyak 4 bidang tanah dan 12 unit rumah dinas yang sebagian besar dalam kondisi rusak berat. Kegiatan pemeliharaan aset ex-BMN Idle telah dilakukan terhadap 1 unit rumah negara dalam kondisi rusak ringan. Beberapa perencanaan terkait pengelolaan aset BMN ex-Idle yang akan dilaksanakan antara lain: 1. Terhadap 2 unit rumah negara yang berada satu hamparan dengan tanah milik KPKNL Cirebon, akan diusulkan penetapan statusnya ke KPKNL Cirebon, mengingat sampai saat ini KPKNL Cirebon belum memiliki rumah negara yang dapat digunakan. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilakukan pada awal tahun 2021. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 28 PMK 71-PMK.06-2016 yang menyebutkan pengelola barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindah tanganan BMN ex BMN Idle, maka terhadap tanah di Jalan Evakuasi Kecamatan
Kesambi, Kota Cirebon, yang lokasinya strategis dan berada di kawasan komersial, akan direncanakan dilakukan pemanfaatan terhadap aset yang mempunyai luas kurang lebih 1.100 meter persegi tersebut. Telah terdapat beberapa yang berminat untuk menyewa. Saat ini KPKNL Cirebon sedang melakukan kajian highest and best use-nya untuk menentukan bentuk pemanfaatan yang sesuai untuk aset tersebut. Selain hal di atas, KPKNL Cirebon juga merencanakan penertiban aset BMN yang berpotensi idle. Dari hasil pelaksanaan evaluasi kinerja portofolio aset, didapat banyak informasi terkait aset BMN yang berpotensi idle. Salah satu aset tersebut adalah ex-kantor BPKP Perwakilan Cirebon yang berada di Jalan Wahidin Sudirohusodo, yang saat ini berada pengelolaannya pada Satker Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon 1. Atas aset tersebut, KPKNL telah 2 kali mengirimkan surat klarifikasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon 1 dengan tembusan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku pengguna barang untuk mendapatkan informasi terkait perencanaan aset yang terindikasi idle tersebut. Dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemanfaatan aset yang telah dilaksanakan, diharapkan akan tercipta optimalisasi pengelolaan BMN di wilayah Ciayu Majakuning.